Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Ma'rifat seorang hamba belum dikatakan sempurna ma'rifatnya kepada Allah sebelum dia mengenal akan dirinya dan mengenal akan asal usul dirinya. Mengenal akan dirinya bukanlah mengenal akan identitas dirinya, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal akan identitas diri kita, itu sangatlah mudah dan sudah kita pahami, Bapak Ibu. Karena identitas diri kita itu sudah tertulis di dalam sebuah KTP. KTP itu adalah identitas diri. Di dalamnya tertulis nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, suku, kemudian alamat, RW dan RT. Itu namanya identitas diri. Dan mengenal akan usul diri itu bukanlah mengenali silsilah akan keturunan kita. Ya, seperti siapa ayah kita, siapa ibu kita, siapa kakek kita, siapa nenek kita, siapa buyut kita, mbah kita. Jadi mengenali akan asal usul diri itu bukan mengenali silsilah keturunan. Lalu apa maksudnya mengenal akan diri dan mengenal namanya asal usul diri? Mengenal diri itu maksudnya, Bapak Ibu, mengenali akan rahasia sejati diri kita. Siapa sebenarnya hakikat rahasia diri kita yang sebenarnya? Dan mengenal akan asal usul diri itu maksudnya mengenal akan asal usul kejadian kita. Maka jikalau kita telah mampu mengenal akan diri dan mengenal akan asal usul kejadian diri, barulah kita ini dikatakan telah sempurna ma'rifat kita itu kepada Allah. Inilah yang dikatakan namanya insan kamil mukamil. Dia telah mengenal Allah dan Muhammad itu sempurna pada dirinya, zahir dan batin. Maka orang yang tidak mengenal Allah dan Muhammad, yang telah sempurna, nyata dan wujud pada dirinya, zahir dan batin, maka inilah yang dikatakan orang yang tidak mengenal kesempurnaan dirinya, Allah dan Muhammad nyata pada dirinya. Ini yang dikatakan namanya orang yang zulumat. Orang yang tidak tahu dengan hakikat rahasia dirinya. Nah, siapa yang tidak tahu akan hakikat rahasia dirinya itu?
Sampai habisnya usia umurnya dia tetap berada dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tersesat. Bukankah Allah selalu mengingatkan kita? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal akan diri. Wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Jadi yang dikatakan Allah tersesat itu adalah orang yang tidak mengenal akan Rabb-Nya. Itu disebabkan apa? Karena dia tidak mampu mengkaji, tidak mampu menilau, menyenter dan menilik ke dalam dirinya. Padahal Allah sudah berikan kita ini namanya kecerdasan rohani dan akal fikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Aku beri kamu kecerdasan rohani dan akal fikir supaya dengan kecerdasan rohani dan akal fikir itu kamu bisa menilik, memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul tidak merampok dan tidak menantang Tuhan itu. Tapi orang yang tidak mengenal akan sejati dirinya, karena dia tidak mau mempergunakan, memanfaatkan kecerdasan rohani dan akal fikirnya itu, maka disitulah dia terang-terang menantang akan Tuhan. Ini yang Allah jelaskan kepada diri kita. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Kenapa tidak kamu pikirkan tentang dirimu? Bahwa dirimu itu aku jadikan dari setetes air, kata Allah. Lalu setetes air itu bertahwil, berubah wujudnya menjadi darah. Darah bertahwil menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu kemudian kami bungkus kembali dengan daging, kata Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka aku sempurnakan akan kejadian dirimu, kata Allah. Ketika Allah telah sempurnakan akan kejadian diri kita ini, dari setetes air itu lalu menjadi insan yang disebut namanya manusia. Fa iza wa khasimun mubin. Tapi kenapa kamu terang-terangan kamu menantang akan diriku, kata Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, dia telah terang-terangan menantang Tuhan. Buktinya dia menantang Tuhan, dia telah merampok hak Allah dalam hidupnya. Apa maksudnya dia merampok hak Allah dalam hidupnya? Dia merasa dirinya yang wujud, dia merasa dirinya yang hidup itu. Padahal dia ada itu karena diadakan, dia hidup itu karena dihidupkan. Kalau kita ada, diadakan, hidup, dihidupkan, itu artinya bahwa diri kita itu di hadapan Allah la haula wala quwata illa billah. Namun pada saat kita merasa diri kita wujud dan hidup, itu sama artinya kita sudah menyandingkan diri kita itu dengan Allah. Itulah yang membuat diri kita itu berada dalam keadaan zulumat itu, yang tidak akan pernah tahu nanti jalan pulang dan kembali kepada Tuhan. Allah katakan apa kepada diri kita, Bapak Ibu? Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang kembali menghadap aku, kata Allah, yang mana dirinya dalam keadaan berdosa, dirinya dalam keadaan buta, dirinya dalam keadaan gelap, dirinya dalam keadaan tersesat, disebabkan dia tidak mengenal akan aku, fa inna lahu jahannam, maka aku tempatkan dia di dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah dah masukkan kita ke dalam neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya,
Maka mereka di dalam neraka jahanam itu mereka tidak mati dan mereka juga tidak hidup di dalamnya. Mereka tidak mati itu artinya apa? Mereka akan merasakan azab yang berkekalan. Dan mereka tidak hidup di dalamnya. Karena mereka tidak akan pernah mampu kembali lagi ke alam dunia untuk melakukan namanya taubat. Waktu dan masa yang telah Allah janjikan itu telah berlaku dan sampai kepada dirinya. La afwan lak. Tidak ada lagi maaf bagi diri kita Allah. Tapi sebaliknya kata Allah. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Namun barang siapa yang datang dan kembali menghadap aku kata Allah, dia telah mengenal akan diriku. Dia telah mengenal akan rahasia dirinya siapa. Kemudian dia buktikan bahwa dia telah mengenal akan aku. Lalu dia tetap istiqomah di dalam iman. Istiqomah di dalam ketakwaan kepada aku. Dia melakukan amal-amal soleh. Amal zahir, amal batin. Lalu istiqomah dia melakukan amal soleh, zahir dan batin. Sampai habisnya usia umurnya. Meninggalkan cangkangnya, meninggalkan kesingnya. Meninggalkan alam dunia dan alam syahadah ini. Faulaika lahum darajatul ula. Maka kami tinggikan derajatnya kata Allah. Kami tinggikan makomnya. Kenapa Allah tinggikan makom dan derajatnya? Karena mereka itu telah diangkat Allah dan telah diakui Allah dirinya sebagai Habibullah, sebagai kekasihnya Allah. Makanya kekasih Allah itu udah sekian banyak hambanya Bapak Ibu. Kekasih Allah itu hanya satu saja. Kekasih Allah itu hanya seorang saja Bapak Ibu. Mana yang dikatakan kekasih Allah? Itulah yang bergelar namanya Muhammad. Muhammad itulah Habibullah. Maka siapa Muhammad? Jadi kalau kita tidak mengenal Muhammad, baik secara zahir maupun secara batin, bagaimana Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umatnya? Dan bagaimana pula Allah akan mengakui kita sebagai hambanya kalau kita tidak mengenal Allah? Jangan kita ngaku-ngaku di hadapan Allah, kita ini hambanya, kita ini kekasihnya, kita ini Habibullah. Kapan Allah kenal dengan dia? Kapan Allah kenal dengan kita? Kalau kenal di mana kenalnya kamu dengan aku? Nah, apa dasar kamu bahwa kamu itu adalah kekasih dan hambaku kata Allah? Jadi kalau kita tak kenal Allah, lalu kita mengatakan diri kita di hadapan Allah, kita ini adalah hambanya dan kekasihnya, itu ngaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Maka yang dikatakan hamba Allah dan diakui oleh Allah hambanya itu adalah orang yang telah mengenal akan dirinya. Orang yang mengenal Allah itu yang dikatakan hamba Allah. Orang mengenal Nabi itu yang dikatakan umatnya. Jadi kalau kita tak mengenal Allah, tak mengenal Nabi, tak mengenal Muhammad, tak diakui kita sebagai hambanya dan tak diakui pula kita sebagai umatnya. Maka inilah kita mesti pahami Bapak Ibu, supaya tahu terang dan lurus jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Ya. Mesti kita cari guru dalam hidup ini. Kita cari pembimbing dalam hidup ini. Kita cari pelita dalam hidup ini. Karena nanti di akhirat itu manusia itu akan dipanggil sesuai dengan imamnya. Sesuai dengan pembimbingnya. Sesuai dengan gurunya. Ini Allah katakan. Yauman nad'u kulla unasin bi imamihim. Di akhirat nanti manusia akan dipanggil, akan diseru
sesuai dengan imamnya masing-masing. Nah, kalau kita tidak punya guru, kita tidak punya pembimbing, kita tidak punya mursyid, siapa yang kita akan ikuti? Tidak tahu kita Bapak Ibu. Maka carilah pembimbing rohani, carilah mursyid rohani. Yang mana pembimbing rohani dan mursyid rohani? Mereka telah mampu mengenal Allah, telah mampu menyaksikan Allah, telah mampu berjumpa dan bersua dengan Allah. Dan dialah yang akan menghantarkan rohani kita. Dia yang akan menunjuki kita, dia yang akan membimbing rohani kita, bagaimana kita bisa berjumpa, berliku dan bersua dengan Allah. Walaupun sulit mencari pembimbing rohani yang sudah liku kepada Allah, namun dia ada Bapak Ibu. Dia ada. Kalau tidak ada, tak mungkin Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti olehmu, cari olehmu, temui olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Siapa orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Itulah kekasihnya tadi. Itulah rasulnya. Itulah para nabi dan para rasul. Para aulia ilah, para aribillah. Karena mereka lah sebenarnya wasilah kita untuk bisa kita wusul kepada Allah. Maka inilah penekanan yang disampaikan Allah melalui lisan para nabi dan para rasulnya. Makanya Nabi katakan apa kepada kita? Kun ma'allah. Hendaklah kamu selalu hidup bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah. Jika kamu belum mampu hidup bersama Allah, karena kamu belum mengenal Allah. Kalau kamu kenal Allah baru sebatas mengenal nama, tapi belum mengenal diri yang punya nama. Maka carilah olehmu orang-orang yang mana dia telah bersama Allah, orang-orang yang telah berliku dengan Allah, orang-orang yang telah wusul dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Maka orang-orang yang telah wusul kepada Allah, orang-orang yang telah liku bermusyahadah dengan Allah, dialah yang mampu membimbing kita. Dia yang akan mampu menuntun kita, membimbing dan menuntun rohani kita ini, bagaimana kita ini bisa wusul kepada Allah. Karena dia tahu caranya menghantarkan diri kita ini bisa berjumpa kepada Allah. Itu tanggung jawabnya. Disitulah letaknya tugas para nabi dan para rasul itu. Tugas para aulia ilah. Menghantarkan umat ini bagaimana sampai kepada Tuhannya. Jadi kalau Allah telah membukakan rahasia dirinya kepada kita, maka saulah ilmunya, ambil ilmunya, kuras ilmunya. Walaupun kita datang kepadanya dengan jalan merangkak, dengan umur yang sudah 40 tahun, umur 40 tahun itu udah umur kerasulan tuh. Ya, apalagi udah umur 50 tahun, umur 60 tahun. Tak kenal kita dengan Allah, baru kenal nama juga baru. Tak tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah. Sulit Bapak Ibu. Untuk membimbingnya. Kecuali hidayah Allah aja di situ. Makanya Allah bilang kita. Apa kata Allah? Faman yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, aku pilih dia sebagai kekasihku, fahuwal muhtadi, beruntunglah dia.
Jadi orang yang dipilih Allah sebagai kekasihnya, maka dia orang yang beruntung. Dialah yang tahu mengenal siapa aku ini. Dia yang tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Tapi siapa yang tidak aku beri dia hidayah dan petunjuk, kata Allah, kemanapun dia pergi mencari wali mursyid, maka dia tidak akan pernah bisa mencari dan menemui wali mursyid yang sejati. Karena wali mursyid yang sejati itu tiada lain aku, kata Allah. Jadi wali mursyid yang sejati itu bukan tuan guru, bukan khalifah. Wali mursyid yang sejati itu yang bisa membimbing kita, menuntun kita, itu adalah Allah itu sendiri. Maka disitulah kita wajib mencari wali mursyid yang sejati itu. Namun untuk mencari mursyid yang sejati ada jalannya. Itulah yang ditunjuki oleh Allah, yang dihantarkan Allah kepada kita. Itulah para nabi dan para rasul. 124.000 nabi itu adalah wasilah yang akan menghantarkan kita bagaimana kita bisa berjumpa dengan dirinya. Dari 124.000 nabi itu, Bapak Ibu, dipilih lagi yang terbaiknya 315. Dari 315 itu dipilih lagi yang terbaiknya 25. Dari 25 itu dipilih lagi yang terbaiknya 5. Dari yang 5 itu dipilih yang terbaiknya adalah 1. Itulah Muhammad Mustafa Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah Muhammad itu, zahir dan batin, Bapak Ibu. Karena Allah telah membukakan rahasia diri beliau. Allah dah membukakan juga akan rahasia diri kita ini. Apa kata Allah? Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku dah sempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Kalau kamu ingin kenal Muhammad, kenalilah Muhammad yang zahir, kenalilah Muhammad yang batin. Kenali Muhammad yang majazi, kenali Muhammad yang hakiki. Kalau kamu kenal ingin dirimu, kenalilah dirimu yang majazi, kenali pula dirimu yang hakiki. Kenali dirimu yang zahir, kenali pula dirimu yang batin. Kalau kamu ingin kenal aku, kenalilah aku secara zahir, kenalilah aku secara batin. Begitulah Allah bukakan rahasia itu. Kenali Allah, kenali Muhammad, kenali Adam, kenali insan. Siapa insan, siapa Adam, siapa Muhammad, siapa Allah. Itu wajib. Mesti kita pahami. Supaya apa? Supaya lurus dan terang jalan pulang dan kembali kita kepada Allah, Bapak Ibu. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami dan mengenali siapa diri, siapa asal usul diri, supaya sempurna makrifat kita kepada Allah. Supaya sempurna pengenalan diri kita ini kepada Allah. Jadi makrifat itu bukanlah pada kata-kata, makrifat itu bukan pada retorika bahasa. Pandainya kita bicara, pandainya kita menata kata, bukan itu Bapak Ibu. Tapi betul-betul ma'rifatullah itu kita tahu akan rahasia yang sebenarnya. Siapa diri kita ini dan siapa pula asal usul diri kita ini. Karena Allah sendiri sudah menyatakan dengan terang dan jelas, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud pada dirimu, aku ini telah nyata pada dirimu.
Aku ini yang menjadi rahasia dirimu. Aku udah gaib di dalam dirimu. Makanya untuk mengenal akan aku, bongkar rahasia dirimu. Keluar kamu dari dirimu. Kalau kamu udah bongkar dirimu, kamu udah keluar daripada dirimu, pasti kamu kenal akan aku itu. Ana fi abdi, zahirun rabbi fi batni abdi. Aku nyata pada dirimu. Kalau Allah sudah bukakan itu kepada diri kita, maka Allah katakan apa kepada kita? Afala tubsirun, afala taqilun, afala tatafakkarun. Maka disinilah kita mesti bertafakur, mesti merenung dan menilik ke dalam diri. Sebagai ulul albab itu, orang yang ulul albab adalah orang yang mampu membaca dan memahami serta menyelami akan rahasia dirinya, sehingga dia tahu siapa yang sebenar-benar diri dan siapa yang seakmal diri yang sebenarnya. Maka malam inilah kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam dan lebih detail siapa diri dan siapa asal usul kejadian diri kita ini. Ini Bapak Ibu. Jadi kita malam ini Bapak Ibu merese-rese ke dalam namanya. Ya, lihat tuh merese-rese ke dalam. Disilau-silau ke dalam, ya. Sama Ustaz selalu sampaikan sama Bapak Ibu ini, untuk mencari Tuhan itu mesti ke dalam diri, mereseknya ke dalam. Tapi mereseknya dengan peresek namanya, ya. Karena Nabi katakan man talabal maula bi ghairi nafsin, ya, faqad dolla dolalan ba'idah. Nah, siapa yang ingin mencari aku, ingin mencari Tuhan, lalu dia mencari aku, mencari Tuhan itu keluar dari dirinya, faqad dolla dolalan ba'idah, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Takkan pernah bersobok dan bersuhu Bapak Ibu. Ini ilustrasi yang selalu Ustaz sampaikan kepada kita semua. Ada seekor ikan, kata Ustaz, ya, dia berenang di dalam sungai, di dalam air. Lah 7 hari ikan kau Bapak Ibu menar mandir namanya Hilya Mudia. Rupanya tanpa disadari oleh ikan ini Bapak Ibu, ada tunggul kayu di situ sebagai sahabatnya memperhatikan ikan ini. Ya, apa kata tunggul kayu tadi? Rasa-rasanya sahabatku ikan ini ada yang ia cari, tapi apalah sebenarnya yang ia cari? Karena melihat bahasa tubuh dari ikan tadi itu, nampaknya dia agak panjang lalek lah, no. Aduh yang dipikirkannya kalau dia waktu lebah karu ikan yang wah, ya kan? Akhirnya apa? Ketika ikan tadi itu menghampiri tunggul kayu tadi, disitulah tunggul kayu itu bertanya kepada ikan, wahai saudaraku ikan, ya, aku sudah memperhatikan dirimu beberapa hari ini. Kayaknya ada yang engkau ingin cari sebenarnya. Apa betul itu wahai saudaraku ikan? Betul wahai saudaraku tunggul kayu. Aku sebenarnya hilir mudik mutar-mutar. Aku ingin mencari air. Tapi air yang aku cari selama 7 hari itu tak kunjung basobok. Tak aku temui, tak aku jumpai. Karena ikan tadi ngomongnya jujur, polos. Tentu karena tunggul kayu tadi itu paham dan mengerti yang air itu di mana, maka dia senyum. Tunggul kayu itu senyum dia. Ketika dia senyum sejenak dan sesaat, barulah tunggul kayu tadi itu memberikan komentar kepada sahabatnya ikan tadi. Wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari air, ya, selama ini 7 hari 7 malam kamu cari, belum juga kamu jumpai. Mau enggak kamu itu mendengarkan nasihat aku? Mau enggak kamu itu mendengarkan fatwa aku? Ya. Mau wahai saudaraku tunggul kayu, tolong tunjuk ajari aku, tolong bimbing aku, tuntun aku, supaya aku bisa berjumpa dan bersua dengan air yang aku cari selama ini. Maka apa kata tunggul kayu tadi? Baiklah saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari air, maka mulai hari ini
mulai saat ini, mulai detik ini, kamu iqra ke dalam diri. Kamu berwukuf ke dalam diri. Kamu bertafakur ke dalam diri. Jangan kamu mutar-mutar, jangan kamu pergi, iqra ke dalam diri. Bertafakur ke dalam diri. Masuk kamu ke dalam gua Hira. Masuk kamu ke dalam Masjidil Haram. Masuk kamu ke dalam lembah tua. Kalau kamu sudah iqra bertafakur ke dalam diri, ke gua Hira, aku pastikan kamu akan berjumpa dengan air yang kamu cari selama ini. Baiklah saudaraku Tunggul Kayu, kata ikan tadi, mulai saat ini aku akan dengarkan nasihatmu dan aku akan praktekkan dan aku akan amalkan sekarang. Ikan itu Bapak Ibu bertafakur dia. Nah, berwukuf dia ke dalam diri. Tenang, tilik ke dalam diri. Dirasa-rasakannya. Setelah ikan itu menilik, bertafakur ke dalam diri. Disitulah ikan tadi itu kaget Bapak Ibu. Kagetnya apa? Rupanya air yang ia cari selama ini tidak di mana-mana karena ia selama ini telah berada di dalam air. Enggak dia sadari bahwa selama ini dia hidup di dalam air, dia berenang di dalam air, enggak tahu dia. Baru dia sadar bahwa hidup di dalam air, berenang dalam air setelah dia iqra ke dalam dirinya. Dia berwukuf ke dalam dirinya, dia bertafakur ke dalam dirinya, dia beruzlah ke dalam dirinya. Barulah dia berjumpa dan bersua dengan air itu. Artinya, kalau kita ingin mencari Tuhan, ingin mengenal Tuhan, maka iqra-lah ke dalam diri, bertafakurlah kita ke dalam diri, beruzlah kita ke dalam diri, seperti ikan bertafakur, beruzlah ke dalam dirinya ini. Ini yang selalu saya sampaikan. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri dengan sendirinya. Qiyamu binafsi, ana fi abdi, ana fi nuri, zahirun rabbi fi batni abdi. Aku wujud pada dirimu, aku menjadi rahasia dirimu. Kalau Allah sudah bukakan itu, rahasia dirinya kepada diri kita, maka iqra-lah kita ke dalam diri kita ini. Insya Allah akan berjumpa kita Bapak Ibu. Nah, ini kita coba memahaminya, siapa diri kita ini. Jadi dengan rasa memahaminya Bapak Ibu, jangan main akal. Kalau main akal Bapak Ibu pandang-pandang leleknya beko. Le tahu pandang-pandang lelek? Ah, tuh ah. Ini insan, ya, insan. Jadi supaya kita ini kenal dan sempurna makrifat kita kepada Allah, jalannya yang pertama kenali dulu diri. Yang kedua, kenali asal usul kejadian diri.